Sahabat KBS, sedang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlin Ustarosa, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang membicarakan pokok-pokok penting dari iman Kristen atau perkembangan pemikiran teologis yang relevan dalam kehidupan bergereja atau kehidupan umat, supaya dengan demikian kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan semakin baik. Ini juga sebuah program untuk membicarakan topik-topik aktual mengenai kehidupan sosial politik, tentu saja dalam perspektif iman Kristiani. Dan dalam episode kali ini kita berbicara mengenai kehidupan setelah kematian, ya, kehidupan setelah kematian. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio narasumber kita yang tak asing lagi buat kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang, Pak Yo. Ya, terima kasih Pak Adrianus. Apa kabar, Pak? Syukur dalam keadaan baik. Ya, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta GKI yang mendapat tugas khusus sebagai pendeta Universitas Kristen Maranatha di Bandung, seorang penulis yang sangat produktif, juga seorang yang aktif di media sosial, ya. Dia aktif di TikTok, ya. Dia punya YouTube, dia punya web dan sebagainya. Ya, menulis berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan atau hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristiani. Pak, yuk kita bicara mengenai kehidupan setelah kematian, Pak. Ya. Saya mulai dengan ini, Pak. Akan ada pandangan tentang tubuh, jiwa dan roh, atau tubuh dan roh. Nah, kalau kita ngomong mengenai sudah kematian, saya mulai dengan yang mati dulu, Pak. Kalau orang mati, yang mati itu apanya, Pak? Dari tubuh, jiwa, dan roh ini, kalau boleh pakai istilah itu. Kalau dalam istilah yang Bapak pakai, yang mati adalah tubuh dan jiwa. Rohnya? Roh itu mempunyai satu substansi yang bisa berlangsung. Karena di dalam perspektif iman Israel, roh itu akan masuk ke namanya olam habah. Ya, jadi olam habah itu secara harafiah artinya dunia yang akan datang. Nah, sedangkan kehidupan kita yang sekarang ini adalah disebut dengan olam haseh. Olam haseh itu adalah dunia sekarang ini. Jadi dengan pengertian olam haba ini tadi aspek dari roh itu akan memasuki satu tempat, dan itu yang disebutkan setelah manusia mengalami secara jasmani atau fisiknya. Jadi apakah kekristenan mengadopsi cara pandang Yahudi seperti itu? Jadi ada tentunya ada bagian yang tetap sama, Pak. Oke. Bahkan saya yakin bahwa di dalam agama-agama pun juga mempunyai kemiripan. Bahwa roh itu dianggap sebagai aspek atau elemen yang akan berlangsung begitu. Terus berlangsung. Jadi yang mati itu bukan manusia yang utuh yang matinya. Hanya bagian tubuh dan jiwanya saja yang mati. Tapi saya belum berbicara mengenai bagaimana perspektif teologi iman Kristen, ya, tentang bagaimana nanti manusia itu mengalami kematian setelah manusia menghadapi pengadilan zaman terakhir, khususnya di dalam kedatangan Kristus, ya. Saya belum mengarah ke sana. Oke, tapi artinya kalau mati itu menurut agama Kristen, mati ya habis, atau mati masih ada sisanya, yaitu roh. Ya, jadi yang bertahan itu adalah roh. Jadi jiwa itu melekat dengan tubuh, Pak. Ini bukan pandangan filsafat, ini pandangan iman Kristen, ya. Ya, jadi jiwa itu melekat kepada tubuh, karena itu jiwa yang berkaitan dengan misalnya jiwa ini yang menggerakkan jantung, yang menggerakkan organ-organ tubuh. Tapi roh itu adalah pusat kesadaran. Ya, pusat kesadaran itulah yang akan terus berlangsung. Tetapi berlangsungnya juga tanda petik, karena saya belum menguraikan kepada nanti itu apa. Baik. Itu nanti kan kita akan lebih perdalam, ya. Perdalam aja. Nah, kalau gitu seperti apa pandangan kekristenan tentang kehidupan setelah kematian, Pak? Ya. Jadi yang pertama-tama kita melihat dulu percakapan Yesus, ya. Percakapan Yesus dengan orang Saduki yang kita tahu di dalam Matius 22 ayat 23, datanglah orang Yahudi yang menanyakan soal kebangkitan. Jadi intinya orang Saduki itu tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Jadi habis sama sekali, Pak. Bagi orang Yahudi itu selesai. Nah, tetapi orang Farisi yang kita anggap negatif itu sebenarnya mempunyai pemikiran teologis yang diterima oleh Yesus, yaitu kalau kita membaca satu bagian dari tulisan
buku yang ditulis oleh para Sanhedrin, ya. Sanhedrin itu pernah, yang kita bisa mengerti kutipan dari Josephus, dia mengatakan begini, ya, bab ke-10 dari ajaran Sanhedrin. Siapapun yang mengatakan bahwa kebangkitan orang mati tidak terbukti dari Taurat adalah tidak memiliki bagian di dunia yang akan datang. Itu kutipan. Jadi artinya orang Farisi mempercayai, orang Saduki tidak mempercayai. Nah, maka Yesus justru membela dalam pemikiran ini orang Farisi. Nah, lalu bagaimana di dalam pemahaman ini? Jadi di sana ada olam habah, tetapi ada yang lebih khusus lagi namanya Seol. Ya. Jadi Seol itu muncul di dalam beberapa kutipan ayat Alkitab, misalnya di dalam Mazmur 89 ayat 48. Silakan dicek ya, Mazmur 89 ayat 48 yang menyatakan, siapakah orang yang hidup yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Nah, dunia orang mati inilah yang disebut Seol. Nah, Seol itu berarti apa? Suatu tempat di mana tidak ada dari manusia siapapun yang bisa melarikan diri dan menyelamatkan dari tempat itu. Semua orang akan masuk ke Seol, gitu. Dan pemikiran ini juga dapat kita lihat juga di dalam Ayub pasal 7 ayat 9. Ya, di dalam Ayub pasal 7 ayat 9 menyatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Jadi orang yang mati masuk Seol itu tidak bisa keluar lagi. Nah, tetapi menarik gitu. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel 28 ayat 13, ketika Saul itu menghadapi tekanan, lalu dia datang kepada perempuan peramal di Endor itu. Lalu perempuan ini mengadakan satu ritual, lalu di sana dikatakan bahwa muncullah ya dari Seol ini arwah dari Samuel itu, ya. Ketika Saul bertanya, ya, coba kamu katakan, jangan takut, ya, apa yang kamu lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Jadi lokasi dari Seol itu ternyata bukan di luar, bukan di semesta, tapi ada di dalam bumi. Jadi kalau kita meninggal dalam pemikiran ini, Seol ini, roh kita nih, arwah kita nih, masuk ke dalam Seol itu, dunia orang mati itu. Boleh tahu nggak sih Pak, apakah ada pemikiran atau argumen tertentu bagi orang Saduki sehingga mereka tidak percaya pada kehidupan sudah kematian? Apa landasan mereka? Jadi mungkin perspektifnya, perspektif teologis. Misalnya orang Saduki itu menafsirkan, ini contohnya Pak ya, perspektif itu. Misalnya menafsirkan Yehezkiel 37 yang tentang tulang-tulang kering ya. Nah, bagi mereka yang dikatakan dalam Yehezkiel 37 ayat 4 dan 5 itu mengatakan, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang, aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tapi bagi orang Saduki, karena ini perspektif teologis Pak, maka itu tidak diartikan sebagai kebangkitan orang mati pada akhir zaman, tapi Allah menghidupkan semangatnya orang Israel. Tapi sebenarnya ya, mau mengatakan bahwa habis itu berarti mau mengatakan apa? Berarti hidup ini harus kamu gunakan sekarang ini secara optimal. Karena sebenarnya tidak ada lagi. Iya, jadi karena nanti itu akan habis, maka lakukan secara bermakna, secara total, ya, secara bermakna, agar hidup kamu ini minimal ada yang mengenang kamu. Walaupun nanti rohnya itu akan mati. Begitu. Jadi tidak adanya kehidupan setelah kematian itu atau kebangkitan itu bagi orang Saduki itu merupakan asumsi dasar. Yang merupakan cara berdasarkan itu mereka melihat segala sesuatu begitu. Betul. Jadi jangan dipandang itu negatif juga. Karena itu membawa unsur moral. Jadi kalau begitu ciptakanlah kehidupan yang seperti di surga itu ya sekarang ini. Begitu. Nah,
Tadi kan udah Pak, ya udah bicara mengenai Sheol ya Pak. Kan ada juga istilah Hades ya. Hades. Nah, itu apakah ini konsepnya sama atau gimana? Ya. Antara Sheol dengan Hades ini? Nah, Hades itu kan diambil dari mitologi Yunani. Ketika teks Alkitab itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dari misalnya kata Sheol, maka mereka tidak menemukan kata lain, maka ditemukanlah kata Hades, karena Hades itu adalah seorang dewa maut ya, karena itu kata Hades itu dikaitkan dengan Thanatos. Thanatos itu artinya kematian gitu. Dan sebenarnya di dalam teks Septuaginta, kata Hades itu ada sekitar 11 kali. Dan kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 23, di dalam perumpamaan Yesus itu, tentang orang kaya dan Lazarus. Ya. Lalu orang kaya ini mati, disebutkan orang kaya itu mati lalu dikubur. Lalu sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut itu Hades. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi, ini sebenarnya mempunyai makna yang hampir sama dengan Sheol. Tapi dimaknai karena ini di dalam konteks terjemahan Septuaginta. Dan kata Hades juga tidak hilang dari hidup bergereja, karena di dalam pengakuan iman rasuli ya, turun ke dalam kerajaan maut itu pun juga dipakai kata Hades begitu. Dan menarik sekali di dalam 1 Petrus ya, kalau kita lihat 1 Petrus 3 ayat 19, ketika Yesus wafat itu, maka rohnya kemana? Nah, di dalam roh 1 Petrus 3:19 menyatakan Yesus pergi juga memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, roh-roh di dalam penjara ini juga dikaitkan dengan Hades. Walaupun nanti di dalam teks aslinya ya, roh-roh di dalam penjara itu dipakai kata phulake. Phulake pneumasin. Tapi phulake pneumasin itu sejajar dengan kata Hades, yang artinya dunia orang mati atau tempat maut berkuasa. Jadi penginjilan ke orang mati Tuhan Yesus lakukan ya Pak? Memberitakan Injil ya, bukan penginjilan. Nanti saya katakan penginjilan dan memberitakan Injil itu nanti dalam arti sekarang itu bisa berbeda. Gitu. Jadi saya hati-hati. Ya. Tapi kalau tadi kan ada orang kaya menderita, dia melihat Abraham dan Lazarus. Berarti ketika orang mati masih hidup dong. Lazarus kok bisa dia hidup? Kok dia bisa lihat Lazarus? Ini kan dalam roh, Pak. Maksudnya Bapak pertanyaannya yang bagaimana? Ya, jadi artinya kalau dia membayangkan dalam roh, berarti kan Lazarus kan sudah mati juga. Mati juga. Ya. Lalu ketika ia mengalami penderitaan orang kaya ini, dia lihat Lazarus yang sudah mati. Berarti dalam penglihatan itu sebut dalam roh. Ada dunia, ada Hades tadi, ada dunia di mana tempat si Lazarus berada, itu bukan Hades. Ya, alam haba. Dunia yang akan datang. Ini masih haba. Dan orang kaya ini bakal ke sana enggak? Ya tidak. Kan sudah ada jurang yang tidak bisa. Berarti bukan dunia yang akan datang, Pak. Kalau begitu dong. Ini termasuk, Pak. Jadi Hades di sini artinya dunia yang akan datang yang mematikan, karena dunia akan datang yang menghidupkan. Nah, kira-kira begitu. Baik, saudara-saudara, kita berhenti sejenak dulu setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA.
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKBS, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Sudarosa, pemandu percakapan, dan kita sedang berbicara tentang kehidupan setelah kematian bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Pak Yok kan tadi kita udah melihat ya, Pak Yok sudah menjelaskan bahwa ada perbedaan pandangan antara orang Farisi, kalangan Farisi lah, dengan Saduki mengenai kebangkitan atau kehidupan setelah kematian. Apakah ada pandangan lain selain yang berkembang beriringan dengan itu, atau sebutlah pada bagian sejarah yang lain kalau? Ya, jadi di samping ada pemikiran orang Farisi yang percaya adanya kehidupan setelah kematian dan orang Saduki yang tidak percaya, sebenarnya di dalam Yudaisme itu ada yang disebut satu aliran yang namanya Kabalah, ya. Nah, Kabalah ditulis double B ya, Kabalah ya. Nah, Kabalah itu kalau kita perhatikan itu mengejutkan, Bapak Ibu. Kita selama ini punya pemikiran bahwa reinkarnasi itu hanya dipikirkan atau diyakini oleh Hinduisme dan Buddhisme, ya, Buddhisme. Tapi sebenarnya reinkarnasi itu juga diyakini dengan kuat oleh aliran Kabalah. Nah, apa yang disebutkan dengan Kabalah? Kabalah ini adalah masuk di dalam kelompok pemikiran yang mistisisme, jadi yang mistis gitu. Yang dalam arti bukan sembarangan. Mistisisme yang menafsirkan arti atau makna yang terselubung dari Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Artinya memikirkan dengan serius firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, dan disitulah muncul konsep reinkarnasi. Jadi bagi orang aliran Kabalah itu, reinkarnasi itu disebutkan di dalam bahasa Ibrani, yaitu adalah Gilgul Nesmanot, ya. Gilgul Nesmanot. Gilgul Nesmanot itu artinya reinkarnasi jiwa-jiwa. Jiwa juga, ya, plural. Jiwa, ya, artinya jiwa-jiwa manusia itu akan mengalami proses kelahiran kembali, reinkarnasi, begitu. Jadi kenapa orang aliran Kabalah itu berkata begini? Karena pemikirannya sederhana. Karena untuk melaksanakan Taurat itu kan sangat sulit, perfect, ya. Kalau tidak mencapai ketentuan hukum Taurat, misalnya hukum 613 itu, bagaimana? Maka ini satu kutipan yang saya ambil dari satu buku yang berbicara mengenai Kabalah. Dia mengatakan demikian, bahwa jiwa itu harus masuk kembali ke substansi absolut, artinya Tuhan. Dari mana mereka muncul? Jadi manusia muncul dari Tuhan, maka dia kembali kepada Tuhan. Tetapi, ya, kalimat tetapinya, untuk mencapai tujuan ini mereka harus mengembangkan kesempurnaan yang benihnya ada ditanam di dalamnya. Nah, persoalannya, jika mereka belum memenuhi syarat ini selama satu kehidupan, maka orang Kabalah bilang mereka harus memulai kehidupan yang lain, kehidupan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai mereka memperoleh kondisi yang cocok untuk bersatu kembali dengan Tuhan. Wah, kayak mirip sekali ya dengan Buddhism ya. Ya. Jadi kita selama ini berpikir bahwa orang Yudaisme itu tidak mengenal. Tapi itu tidak mempengaruhi ajaran kekristenan berikutnya ya? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Oke Pak Yo, ini tambahan pengetahuan buat kita sahabat DKB. Saya sedikit agak bukan menyimpang, tapi sedikit beralih ke pertanyaan yang lain begini. Kita kan suka mendengarkan istilah tentang api penyucian yang memang terjadi setelah kematian. Ya.
Pertanyaan saya adalah, apakah setiap orang melewati api penyucian sebelum masuk surga? Atau sebelum itu, Pak Yo, apa sih maksudnya api penyucian itu? Ya, ya, banyak orang yang langsung anti begitu ya. Pokoknya itu masuk ajaran gereja lain lah begitu. Tapi ada baiknya kita mencoba memikirkan gitu ya. Memikirkan tidak berarti harus menerima. Minimal kita mengetahui. Jadi khususnya di dalam gereja Roma Katolik itu mereka mempercayai api pencucian yang disebut dengan purgatorium. Ya. Ya. Jadi sebenarnya neraka itu tidak dalam arti negatif. Tapi neraka di dalam konteks purgatorium itu sebagai tempat penghukuman atau lebih tepat penghukuman yang menyucikan dosa-dosa temporal yang dilakukan oleh orang-orang percaya sehingga mereka membutuhkan pengudusan penyucian karena dosa-dosa ini merupakan hutang yang harus diselesaikan. Jadi sebelum mereka itu diperkenankan masuk, tetap makan masuk. Tapi masuk ke dalam kerajaan sorga yang bersekutu dengan Allah itu kan berarti menghadapi Allah yang suci. Yang kudus, oke. Allah yang kudus. Kalau kita mempunyai kecemaran, kekudusan Tuhan ini akan membakar kita. Begitu. Oke. Nah, jadi kita maksudnya di dalam konteks pemikiran purgatorium ya, siapapun kita sebagai manusia walaupun sudah ditebus oleh Kristus, kita itu dalam hidup sehari-hari kan juga melakukan dosa-dosa. Nah, dosa-dosa ini apakah begitu saja langsung diampuni ataukah juga harus di samping penebusan juga ada kesediaan untuk didisiplinkan oleh Tuhan melalui pencucian tadi. Nah, karena itu di dalam purgatorium itu sebenarnya ada 7 lapis, Pak, kalau kita lihat itu. Ya, jadi misalnya dosa pertama itu ya, dosa kemurkaan begitu ya, itu dibersihkan. Lalu ada dosa perzinahan itu dibersihkan ya. Dosa kemalasan dibersihkan. Ada 7 dosa maut itu dibersihkan tiap-tiap. Jadi untuk ini sampai ke sana itu dibersihkan semua. Gitu. Supaya bisa nanti suci dan bisa bertemu dengan Allah yang suci itu tanpa hangus begitu. Karena tujuannya bukan untuk menghanguskan, tapi untuk membersihkan. Seperti kalau emas ini sudah kecampur banyak tembaga ataupun benda-benda logam yang lain, maka dia harus dibakar, harus dimurnikan. Maksudnya melewati api penyucian supaya kalau berjumpa nanti dengan Allah itu tidak hangus begitu ya, mereka. Tidak hangus. Tapi setiap orangkah harus melewati itu? Bagi orang Katolik ya. Kalau bagi pandangan kekristenan gimana Pak Protestan? Ya. Jadi yang pertama-tama kita harus melihat bahwa konsep purgatorium itu ada di dalam kitab Deuterokanonika, yaitu di dalam 2 Makabe. Ya. Di dalam surat Makabe itu sangat jelas bahwa ada ini ya, saya kutip ya, misalnya 2 Makabe pasal 12 ayat 45. Nah, kira-kira bunyinya seperti ini, 2 Makabe 12 ayat 45. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh pemikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Jadi dari 2 Makabe 12:45 ini dibangunlah teologi purgatorium. Gitu. Artinya dosa-dosa yang belum diampuni atau dosa-dosa yang dilakukan setelah mereka percaya kepada Kristus yang bisa kita lakukan tiap-tiap kali atau tiap-tiap saat. Nah, ini waktu kita meninggal dikuduskan. Lalu pertanyaan Bapak tentang apa tadi? Apakah setiap orang, bagaimana pandangan kita Pak? Orang Kristen gitu. Apakah karena ini berbasis pada Deuterokanonika, lalu Kristen menolak ini? Ya, ya pasti gereja-gereja Protestan yang tidak menerima Deuterokanonika sebagai kanon, atau lebih tepat itu memang Deuterokanonika itu kan kanon kedua.
ya pasti tidak akan menerima ajaran purgatorium. Ya, dan itu pun juga ditandaskan oleh Martin Luther maupun Calvin. Dan sebenarnya sangat menarik bahwa di dalam pemikiran seperti Martin Luther, walaupun tidak mau memakai kata purgatorium, tapi dalam pemikiran Luther juga masih muncul apa yang disebut dengan peristiwa antara, ya, atau intermediate state. Jadi orang-orang percaya itu menantikan kebangkitan tubuh. Nah, di antara masa itu, masa antara ini, maka orang-orang percaya menurut pemikiran Luther atau gereja-gereja reformatoris itu, itulah orang akan masuk ke dalam intermediate state, tapi bukan purgatorium. Disebut apa itu, Pak? Ya pokoknya nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Tapi itu yang terjadi apa di situ? Ya artinya tuh belum punya istilahnya aja, gitu. Status tidak jelas. Oke, kalau gitu kita kalau begitu Pak, sebenarnya ya kembali ke percakapan, apa sih yang terjadi sesudah kematian bagi orang yang apa yang terjadi kalau sudah kan kita bilang kehidupan setelah kematian. Setelah mati ini apa sih yang terjadi, Pak? Ya. Jadi bagi orang percaya yang ketika kita meninggal, maka mereka akan mengalami apa yang disebut masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa tubuh. Kerajaan sorga tanpa tubuh, rohnya tadi itu maksudnya? Ya, tanpa tubuh. Karena nanti ada bagian berikutnya, Pak. Kenapa kata tubuh itu nanti akan menjadi pokok bahasan kita. Tapi artinya meninggal bukan tempat perantara kan berarti? Ya, intermediate state, kita menyebutnya, kadang-kadang tuh akhirnya rancu sekali. Ada yang mengatakan, nah akhirnya dipikirkan macam-macam, Pak. Ada pemikiran mengatakan bahwa sebagaimana di dalam 2 Korintus pasal 12 itu, ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, dia naik ke surga ke tingkat 3. Berarti surga itu ada berapa tingkat, Pak, gitu. Ya, tampaknya juga ada 7, begitu. Nah, apakah orang percaya yang ini menunggu kedatangan Kristus masuk di dalam tingkat 1 dulu, begitu? Baru kemudian nanti akan dinaikkan ke tingkat-tingkat selanjutnya. Nah, itu saya kira masih debatable ya, artinya masih dipercakapan dan diperdebatkan dan sama sekali belum ada satu rumusan yang jelas, begitu. Jadi kalau orang Kristen mati, tadi kan pematan, yang mati itu berarti hanya tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwa. Rohnya itu diberikan ya satu daya kehidupan yang melampaui tubuh. Jadi rohnya kembali kepada, roh itu kembali bukan kembali seperti nanti saya kata kembali juga harus hati-hati karena di dalam Hinduisme kembali ini artinya menyatu, melebur gitu. Nah, dalam iman Kristen kan tidak. Roh itu kan tidak pernah melebur ke dalam yang ilahi atau sang pencipta. Ciptaan adalah ciptaan. Tapi kalau di dalam Hindu agak berbeda. Kembali ini melebur ya, menyatu ya. Jadi yang disebutkan apa? Aham Brahman Asmi Tatuan Asi. Ya, jadi apa namanya? Atman ini masuk kembali ke dalam Brahman itu gitu. Nah, tapi di dalam konsepnya iman Kristen itu kan tidak begitu. Jadi manusia itu bersekutu ya, berelasi, tapi bukan melebur. Tetap terpisah. Tetap terpisah. Nah, nanti itu ada Pak satu pemahaman, yaitu untuk ke sana gereja ortodoks menyebutnya deifikasi. Deifikasi, apa itu deifikasi? Jadi kalau diterjemahkan harafiah itu pengilahian. Roh-roh ini. Ya, jadi kita itu hanya bisa mencapai untuk berjumpa dengan Allah yang kudus itu kalau manusia itu mengalami deifikasi. Jadi pengilahian. Nah, pengilahian itu sebenarnya bukan tanpa dasar ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Nah, itu ada, saya kira ayat ini perlu kita baca dengan baik ya. Ini ayat yang seringkali dibaca tapi penjelasannya dilewati. Di dalam Efesus 4 ayat 8 dikatakan, tatkala ia di Kristus naik
ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, gitu, membawa roh-roh yang dalam sebagai tawanan ini, lalu ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi ketika Yesus naik ke sorga ini, dia membawa roh-roh atau arwah-arwah yang sebagai tawanan ini menuju kepada keilahian. Jadi yang bisa melakukan deifikasi ini adalah Kristus. Nah, berarti kan Pak, itu setiap orang percaya, pokoknya kalau meninggal, ia rohnya berada bersama-sama dengan Allah, hidup di sorga begitu tanpa tubuh. Apakah semua orang begitu? Setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih bersama dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arsyad Rosa. Sebagai pemandu percakapan, kita sedang berbincang tentang kehidupan setelah kematian bersama Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Pak Yo, sedikit melanjutkan percakapan kita di segmen sebelumnya, Pak. Ya. Tadi kan Pak Yo, orang yang mati itu kemana? Ya, dia setelah kematian apa terjadi? Ia bersama-sama atau dekat dengan atau berada di sorga atau dengan Allah dengan tanpa tubuh. Tanpa tubuh. Nah, apakah itu berarti sebenarnya kita memisahkan antara roh dengan tubuh atau roh, tubuh dan jiwa itu, Pak? Dalam teologi kita itu sebenarnya tidak ada pemisahan. Manusia itu adalah utuh. Karena itu Yesus Sang Firman menjadi manusia, ya, bukan mengenakan manusia. Menjadi. Jadi di dalam konteks ini yang disebut tubuh, apakah itu juga jiwa, roh, ya ini merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang holistik. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau manusia mati? Maka kalau dipakai argumentasi ini atau dasar teologi ini, ya mati semuanya. Ya matinya ya tubuhnya, ya jiwanya, lalu rohnya, begitu. Nah, saya kira ini yang menjadi sebenarnya logis ya, karena manusia itu adalah tubuh, jiwa, roh. Manusia mati, tubuh, jiwa, roh mati, begitu logis ya. Jadi alur pemikirannya logis. Nah, hanya jiwa atau roh tepatnya itu mati. Apakah itu mati dalam arti seperti tubuh yang hancur, yang fana, ya, jadi hancur sudah. Jadi seperti tubuh mengalami pembusukan begitu. Nah, ada pertanyaan, ini pertanyaan Pak, bukan pernyataan. Ya, itu harus bedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Kalau tubuh jasmani itu mengalami pembusukan, ya, jadi dia terurai gitu. Itu masuk akal karena terdiri dari bahan kimia. Lalu
Oke, kita terima roh itu juga mati. Nah, apakah mati itu juga seperti tubuh yang terurai, yang mengalami proses pembusukan habis, begitu? Ataukah matinya dia agak berbeda secara esensial dengan mati yang jasmani ini? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dulu, Pak, ya munculnya. Nah, dari sana orang bertanya, ya mungkin mati. Apalagi manusia itu kan telah berdosa. Upah dosa ialah maut, apalagi tambah itu lagi, Pak. Sudah kena mati, tubuh jasmani sudah mati, ini tambah lagi, Pak. Upah dosa ialah maut. Jadi lebih hancur lagi kan begitu kan. Nah, jadi dalam pemikiran kita, mungkin ada baiknya kalau yang seperti ini bentuknya kita bertanya ya, reflektif ya, Pak ya. Jadi kita tidak boleh sampai membuat satu statement, pernyataan terhadap sesuatu yang ada tanda petik merupakan sesuatu yang melampaui apa yang sebuah misteri. Betul. Lebih baik kok reflektif aja ya, Pak ya. Nah, tentunya secara logis dapat saya katakan bahwa kalau toh roh itu mengalami kematian, tidaklah sama dengan tubuh yang mengalami kematian. Tapi seperti apa kematiannya? Kita tidak terlalu tahu. Nah, tapi biasanya bentuk kematian yang dinyatakan itu adalah ketika siapapun diri kita, baik dalam keutuhan kita ataukah dalam bentuk kesadaran yang namanya roh itu terpisah dengan Tuhan atau tidak memiliki relasi dengan Allah. Nah, ini saya kira kok lebih mendasar ya, Pak ya. Bahwa daya hidupnya bukan pada diri roh itu sendiri, karena roh itu kan sesuatu yang diberikan. Allah menghembuskan nafas hidup itu. Daya hidup itu, nefesi itu bukan dari roh itu sendiri. Roh itu adalah sesuatu yang dianugerahkan. Nah, maka di dalam konteks ini, roh sebagai sesuatu yang dianugerahkan akan kehilangan daya hidupnya saat dia terputus relasinya dengan Tuhan. Nah, itu yang saya katakan, tadi saya sebut dengan dia hidup dalam kebangkitan tanpa tubuh tadi. Saya menyebutnya kira-kira seperti itu. Jadi ya itu memberi istilah, memberi nama. Iya, untuk membantu saja. Ya, memberi nama bahwa roh itu mati, tetapi tidak seperti tubuh yang jasmani ini mati. Itu ya. Nah, seperti apa ya? Ya kita nggak tahu, tapi ia berbeda dengan itu. Oke. Nah, sekarang saya ini Pak, kalau itu yang dialami oleh orang-orang percaya kan seperti itu. Kalau orang-orang yang tidak percaya bagaimana, Pak? Nah, apakah sama juga? Karena apakah masih ada perbaikan yang bisa dilakukan kalau kita udah mati mengenai status kita setelah kematian? Ya, tapi saya mencoba mengambil beberapa istilah dulu ya, Pak, sebelum menjawab ya. Yang saya misalnya ambil dari 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 itu juga muncul istilah neraka. Ya. Nah, neraka ini dipakai untuk menunjuk penghukuman. Ya, bahkan ini gambarannya seperti gua yang gelap. Kalau disebutkan itu untuk malaikat-malaikat jahat itu ya. Jadi, lalu juga ada istilah jurang maut ya, atau abis ya. Lukas 8 ayat 31. Lalu juga sebagai tempat penderitaan ya, place of torment ya, dalam Lukas 16 ayat 28. Juga ada gambaran neraka sebagai lautan api ya, pool of fire ya, misalnya Wahyu pasal 19 ayat 20 ya. Dan ternyata juga di dalam kata-kata Yesus itu juga muncul ini, Pak. Furnace of fire, dapur api. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 13 ayat 42 ya. Jadi sebagai api yang tak terpadamkan. Ya. Dan itu dikatakan juga oleh Yohanes dalam Matius 3 ayat 12. Jadi ini adalah satu gambaran istilah figuratif untuk menggambarkan sebagai tempat bagi orang-orang yang tidak percaya atau tidak percaya dan jahat atau begitu ya. Kadang-kadang kita juga harus bedakan, ada orang tidak percaya tapi hidupnya sangat mulia. Ini kan lebih tepatnya tidak percaya ini lebih cenderung kepada
jahat gitu ya Pak ya. Tidak berkenan di hadapan Allah. Di hadapan Allah gitu. Nah, saya kira saya mencoba, karena ini pemahaman yang figuratif, saya menangkapnya surga dan neraka itu di dalam perspektif iman Kristen itu kan ditentukan oleh satu poin, yaitu sejauh kita itu berelasi atau di dalam persekutuan dengan Allah, maka itulah realitas dari kerajaan surga. Realitas dari Basileia Tuteo. Apakah kalau kita mengambil penggambaran sorga dan neraka tadi ya Pak, yang Pak Yo jelaskan misalnya, apakah bisa dikatakan begini kalau mendengar Pak Yo tadi ini supaya lebih jelas kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan dia melakukan hal yang Tuhan kehendaki yang kepada Tuhan, ia mati lalu ia berada di sorga tapi dengan tanpa tubuh. Ya. Orang yang tidak percaya dan jahat tadi Pak Yo mengatakan ia berada di neraka ya tanpa tubuh juga. Tanpa tubuh juga. Tapi kita nggak menyebut sebagai tempat antara ya ini ya. Bukan. Jadi itu tempat final buat mereka sebenarnya. Jadi tentunya bukan karena saya kebetulan Protestan lalu kemudian menolak purgatorium begitu kan. Yang pertama adalah purgatorium itu muncul hanya satu ayat di dalam 2 Makabe, ya kan. Tetapi tidak muncul di dalam kitab-kitab kanonik. Begitu. Jadi saya mencari landasannya. Landasannya kurang kuat. Begitu. Bahwa maksudnya baik ya. Tapi tidak mempunyai landasan Alkitabiah yang memadai. Dan yang kedua adalah purgatorium itu tanda petik bisa menuju kepada kesan begini. Bahwa karya penebusan Kristus tidak cukup memadai. Atau kasih Allah itu ditentukan kembali oleh upaya orang-orang hidup untuk menolong orang-orang yang mati. Karena untuk purgatorium ini harus ada doa arwah gitu. Untuk doakan supaya mereka segera dilepaskan dari purgatorium. Maka kalau itu terjadi, maka ada kesan bahwa karya penebusan Kristus itu masih belum lengkap atau belum sempurna, sehingga dibutuhkanlah upaya dari manusia. Jadi yang saya sampaikan tadi kan masih pemikiran, belum merupakan sikap teologi saya, bukan pendirian saya begitu. Nah, pendirian saya tentunya saya menolak bukan karena saya pendeta GKI atau Protestan tuh, tapi pertanyaan saya adalah pengajaran ini tidak cukup kuat kalau hanya diambil dari satu bagian, itu pun juga bukan dari kitab-kitab yang kanonik, tetapi Deuterokanonika. Tapi itu sebenarnya memberikan kepuasan bagi rasio ya Pak? Memberikan, jadi ada unsur masuk akalnya gitu ya. Tapi masuk akalnya tuh begini, berarti kalau ya memang manusia pasti ada, kita itu mengalami itu, tidak ada yang sempurna. Itu pasti akan kita semua harus masuk purgatorium deh. Lalu ditentukan oleh banyak orang, ada umat, ada keluarga untuk mendoakan kita di sana begitu. Nasib kita ditentukan oleh orang lain ya Pak? Oleh orang lain begitu. Nah, kalau demikian sebenarnya karya penebusan Kristus itu apa? Begitu. Ya. Nah, kan tadi Pak berdasarkan kesimpulan terakhir yang kalau kita bahasakan dengan surga dan neraka berarti kan, ini satunya adalah di surga tanpa tubuh, ini di neraka tanpa tubuh. Kata tubuh ini dua-duanya muncul. Apa ini sangat penting Pak kata? Nah, kata tubuh itu bagian yang penting karena apa Pak? Poinnya adalah melihat Kristus yang bangkit. Oke. Karena di dalam konsep Yahudi, umumnya orang mati ya selesai. Umumnya loh ya. Ya hidup tetapi tidak jelas lah. Hidup di Seol atau hidup di olam haba itu tidak jelas semua. Tetapi mengapa muncul makna tubuh itu menjadi sesuatu yang cukup penting adalah karena Kristus yang wafat disalibkan itu adalah Kristus yang bangkit, bukan rohnya, tapi bangkit dengan tubuhnya. Tepatnya Kristus yang utuh itu. Nah, karena itu kata tubuh menjadi
bagian yang cukup penting, karena itu kita melihat di dalam satu bagian ya, misalnya di dalam bagian dari satu Alkitab, yaitu misalnya kita ambil dari 1 Korintus 15 ya, 1 Korintus 15 ayat 38. Nah, di sana disebutkan, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, ya, memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi di sini ada penggambaran tentang Tuhan memberikan kepada orang percaya itu tubuh sorgawi, atau yang disebut dengan tubuh kebangkitan. Karena melihat Kristus, Pak. Jadi tubuh itu penting ya, karena pada kebangkitan nanti yang bangkit adalah kebangkitan manusia yang utuh. Ya, kita punya orang mati itu akan dibangkitkan ya. Ya, bukan hanya daging juga doang kan? Bukan tubuh, jangan dibayangkan daging ya. Karena tubuh sorgawi atau tubuh berbeda. Kebangkitan itu bukan yang seperti itu. Iya. Tapi ada kaitannya toh dengan yang sekarang. Nah, kalau itu di dalam kaitannya itu ada, Pak, misalnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 itu. Karena itu dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi artinya tubuh ini adalah bait Allah, sehingga harus dijaga kekudusannya, karena kelak kamu juga akan menerima tubuh kebangkitan atau tubuh sorgawi. Baik, poin ini percakapan saya menarik, walaupun sekali lagi sebenarnya masih ada hal-hal yang perlu saya tanyakan dan kita perlu perjelas tentang topik ini, karena ini topik yang memang tidak memiliki sebutlah kita nggak boleh mengatakan persis seperti ini, ya, karena ada unsur misterinya. Ada misteri. Ya, tapi saya berharap percakapan kita ini menolong para sahabat untuk punya pintu masuk untuk mengenal dengan semakin baik, memahami dengan semakin baik. Sebelum kita menutup, Pak Yo, apakah ada semacam pesan pastoral? Silakan, Pak. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka kita harus menjaga kekudusan dan kemurnian dari tubuh kita. Tetapi ingatlah bahwa kebangkitan atau kehidupan setelah kematian itu sebenarnya didasarkan kepada peristiwa kebangkitan Kristus. Karena Kristus itu bangkit utuh, ya, roh, tapi juga tubuhnya, maka orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kebangkitan yang utuh dengan tubuh yang baru, tubuh sorgawi. Nah, kemudian ada satu poin yang menjadi renungan kita adalah agar kita tidak memisahkan seakan-akan bahwa tubuh itu lebih rendah daripada roh, tetapi yang nyata di dalam Kristus, tubuh, jiwa, roh kita telah dikuduskan, telah ditebus, telah didamaikan dengan Allah. Nah, apabila kalau mengalami kematian, maka kita percaya bahwa setiap orang percaya akan meninggal dalam rahmat dari Tuhan. Nah, rahmat dari Tuhan itulah membuat kita masih memiliki satu bentuk yang tidak terlalu jelas, persekutuan dengan Allah yang hidup. Baik, Pak Yo, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Saya berharap para sahabat DKB mendapatkan banyak wawasan dalam percakapan ini. Bila ada masukan-masukan, ya komentar-komentar, atau Anda ingin pembahasan yang lebih mendalam pada pokok tertentu berkaitan dengan percakapan ini, silakan kirim ke kami melalui nomor 081281889191. Sekali lagi terima kasih telah bersama-sama dengan kami dan sampai jumpa.